Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Handayani dari kelas 1D, NIM 210541100160. Maksud dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Desi Puspitasari SS MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi yaitu ada 4, yaitu liberalisme, komunisme, sosialisme, dan Pancasila. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas yang dicirikan dengan kebebasan berpikir bagi para individu. Artinya, kita bebas menganut atau menjalankan beragam suku, agama, ras, dan budaya. Ada 3 hal yang mendasari dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Ciri-ciri ideologi liberalisme yaitu 1. Kesempatan individu punya kesempatan yang sama. Artinya, persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang mutlak di dalam ideologi ini, sedangkan hasil yang nantinya akan diperoleh setiap individu tergantung pada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya, dan lainnya. Yang kedua, yaitu berhak mendapat perlakuan yang sama. Artinya, mengacu pada poin yang pertama, yaitu kesempatan yang sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi individu akan mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada hukum dan hukum diterapkan. Di dalam setiap negara harus ada hukum di dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakatnya. Negara liberalisme menetapkan patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di dalam hukum. Yang keempat yaitu pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Artinya di negara liberalisme, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Yang artinya pemerintah harus bertindak sesuai kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri. Yang kelima yaitu negara hanya alat, yang artinya negara yang menganut paham liberalisme menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Yang keenam yaitu tidak menerima ajaran dogmatisme, yang artinya negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Nah, liberalisme sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme modern. Yang pertama yaitu liberalisme klasik. Liberalisme klasik adalah kombinasi dari kebebasan sipil, kebebasan politik, dan kebebasan ekonomi. Yang kedua yaitu liberalisme modern. Liberalisme modern adalah kombinasi keadilan sosial dan ekonomi campuran. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi, didasarkan pada kepemilikan komunal serta produksi barang, baik di lingkup pemerintah atau kehidupan. Ciri-ciri ideologi komunisme yaitu, yang pertama, komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya, penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contohnya, kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis atau tuan tanah. Yang kedua, biasanya penganut komunis adalah ateis. Penganut komunis biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada, sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, kepemilikan barang menjadi milik bersama. Salah satu ciri yang paling dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangnya secara komunal atau umum.
penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. Yang keempat yaitu kepentingan kelompok lebih penting. Dalam paham komunisme, kepentingan individu tidaklah penting karena mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yakni negara atau kelompoknya. Yang kelima yaitu resolusinya menjalar ke seluruh dunia. Salah satu doktrin komunis ialah revolusi secara terus-menerus. Revolusi ini, paham ini menjalar ke seluruh dunia sehingga disebut go internasional. Yang ketiga yaitu sosialisme. Jadi, sosialisme itu merupakan suatu paham yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif dan produktif, dan juga membatasi milik perorangan atau milik swasta. Ciri-ciri ideologi sosialisme. Yang pertama, tidak mengenal adanya kelas burjuis dan proletar, sehingga tidak ada majikan dan buruh karena semuanya memiliki hak yang sama. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memunculkan rasa solidaritas. Yang ketiga, hak kepemilikan atas alat-alat produksi milik pribadi akan diakui secara terbatas. Yang keempat, sosialisme memiliki prinsip kesederajatan dan pemerataan bagi rakyat. Yang kelima, menolak kapitalisme dan menghapuskannya melalui perjuangan kelas proletariat. Contoh ideologi sosialisme yaitu gotong royong bersama warga setempat, membantu seseorang yang sedang kecelakaan, dan mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Yang keempat yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Artinya, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Dan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di negara sarana dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan.